Sedikit demi sedikit kami sudah mengalami kebenaran firman Tuhan, bahwa ada waktu untuk setiap perkara, ada waktu untuk setiap penyelesaian kebutuhan-kebutuhan kami. Juga ada waktu untuk bersibuk, ada waktu untuk berdiam diri. Saat ini seperti kata sabdamu kepada Marta, kami hendak belajar untuk memilih bagian kami yang terbaik seperti Maria dari Betania. Inilah waktu yang Kau berikan untuk kami meneduhkan diri kami, duduk tenang di bawah kaki Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, baik untuk kami yang dewasa maupun untuk anak-anak kami dalam kelas. Berfirmanlah kepada kami. Kami hendak membuka telinga kami untuk mendengar, dan bukan cuma mendengar sambil lalu, melainkan memperhatikan, dan bukan cuma mengerti, tetapi belajar mentaati, untuk kebahagiaan kami dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Children may be dismissed. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan membuka, menyiapkan Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayatnya 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian catatan firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."
apakah surga dan neraka sungguh ada? Inilah tema dan topik yang hendak kita pikirkan dari bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca. Apakah neraka dan atau surga itu sungguh ada, saudara-saudara? Ada banyak pendapat mengenai hal itu. Barangkali saudara sudah mengetahui ada pelbagai komentar, ada pelbagai pendapat orang tentang jawab atas pertanyaan ini. Ada kaum naturalis, umumnya dianut oleh orang-orang liberal dan ateis. Mereka mengatakan tidak ada jiwa dan roh. Jadi kalau ditanya apakah surga dan neraka sungguh ada, mereka katakan karena tidak ada kehidupan spiritual, kehidupan rohani, tidak ada jiwa dan roh, ya habis mati, habis perkara. Manusia itu cuma terdiri dari tubuh saja, sama seperti hewan. Setelah mati, tubuhnya dikubur, dia kembali menjadi tanah dan debu. Ya sih. Ada yang lain mengatakan manusia setelah meninggal, jiwa dan rohnya itu akan menitis, menjelma, reinkarnasi, menjelma kembali. Untuk apa? Untuk mendapat kesempatan kedua dan kesempatan kesekian. Moga-moga dalam kehidupan yang berikut, dalam penitisannya, dia dapat memperbaiki kehidupan dibandingkan dengan yang lalu, supaya kemudian dia bisa naik ke taraf yang lebih bagus dalam kehidupan spiritual, dan syukur-syukur finally dia bisa masuk ke dalam sorga, dan selesailah itu tidak ada penitisan kembali. Jadi untuk pandangan yang kedua ini, ada surga, apapun istilahnya, tapi nggak ada neraka, karena orang mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya melalui penitisan atau penjelmaan. Ada pandangan yang lain mengatakan begini, Allah itu kan maha kasih. Masakan Allah yang maha kasih itu tega untuk menjebloskan manusia ke dalam neraka yang sengsara? Jadi mau bagaimanapun, akhirnya itu Allah akan memberikan jalan supaya orang tersebut mendapat kesempatan, lalu dia bisa memenuhi semua persyaratan, akhirnya juga ujung-ujungnya masuk ke surga. Gak ada neraka, karena Allah itu maha kasih. Ini bahkan dianut oleh gereja-gereja aliran universalisme. Ada lagi yang mempunyai pandangan bahwa setelah meninggal, orang itu masuk ke dalam purgatori, ke dalam tempat untuk penyucian. Di situ dia boleh menyesali kehidupan yang lalu. Dan kalau dari dunia dipanjatkan doa dan didukung dengan amal sedekah, dia bisa kemudian naik tingkat lebih baik, lalu dibebaskan dari purgatori, akhirnya masuk surga. Di dalam sejarah gereja, pernah gereja melewati zaman kegelapan seperti ini. Untuk jiwa-jiwa dalam purgatori, demikian diajar oleh gereja pada waktu itu, orang boleh membeli surat pengampunan dosa, baik buat dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang dia kasihi yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Kalau uang dipersembahkan dalam kotak itu, sesudah membeli surat pengampunan dosa, waktu uang itu bergemerincing dalam kotak, katanya bergemerincing juga rantai-rantai terurai dari orang-orang yang dibelenggu di purgatori. Ada lagi orang yang berpandangan agnostik. Agnostik itu istilah dalam bahasa Yunani yang berarti nggak tahu. Kalau gnostik itu dari ginosko yang berarti aku tahu. Kalau agnostik, mboh ora wero. Nah, kalau ditanya, apakah ada surga, ada neraka? Dia jawabnya apa? Mboh ora wero. Boro-boro tentang surga atau neraka. Hidup dan urusan di dunia sehat saja. Masih banyak yang nggak rampung-rampung kita urus, dan masih banyak yang kita nggak ngerti,
banyak yang kita nggak tahu. Kok tanya mengenai surga dan neraka? Jadi jawabnya apa? Mbo, ora, bero. Saudara-saudara, hari ini kita tidak mau membahas teori atau pendapat-pendapat itu. Juga saya pun tidak mau mengemukakan pendapat saya. Kita tidak membicarakan pendapat siapa-siapa, tapi kita hendak merenungkan apa yang Tuhan Yesus nyatakan dan ajarkan. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa untuk menjawab apakah ada surga atau neraka, kita mau merenungkan pernyataan dan pengajaran Tuhan Yesus? Mengapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, tentu karena dia adalah junjungan yang kita percaya. Dia adalah atasan kita yang tertinggi, Tuhan kita. Kita mau mendengar dan percaya apa yang dia katakan. Mengapa kita mau percaya kepada dia dan juga pernyataan serta pengajarannya mengenai surga atau neraka? Karena dia adalah sang kebenaran. Kita boleh mempelajari Injil, entah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus ataupun belum, saudara-saudara. Setiap orang yang mempelajari riwayat Yesus Kristus, cepat atau lambat akan sampai pada kesimpulan bahwa orang ini adalah orang yang jujur. Apa yang dia katakan itu benar adanya. Tidak ada orang yang tahu bagaimana dia mau mati. Betul? Siapa di antara kita yang bisa tahu nanti saudara meninggal dunia pakai cara apa? Akan di atas pembaringan kah baik-baik? Atau mengalami kecelakaan? Karena sakit penyakit kah? Atau karena usia renta? Tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan Yesus, dia katakan, aku akan ke Yerusalem. Di sana aku akan ditangkap, diserahkan di tangan orang-orang berdosa, dan aku akan disalibkan. Dan itu semua terjadi atau tidak? Terjadi. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Itu terjadi atau tidak? Terjadi. Dia berbicara mengenai Yerusalem. Yerusalem akan dihancurkan. Tidak ada batu yang bertumpuk di bait Allah itu. Semua di bumi ratakan. Apa itu terjadi? Terjadi, saudara-saudara. Semua yang Tuhan Yesus katakan, semua benar dan semua sudah terjadi. Tinggal satu yang belum terjadi. Mengenai hal apa? Mengenai dia akan datang kembali dan dunia ini akan musnah, yang disebut kiamat itu. Itu yang masih belum. Tetapi kalau sudah sekian banyak yang sudah dia katakan itu benar, tentu yang satu itu pun pasti akan terjadi. Tuhan Yesus itu menyatakan kebenaran. Dia selalu berkata yang benar. Bagaimana mungkin dia sudah membuktikan bahwa setiap hal yang dikatakan benar adanya? Masakan dia bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan? Kalau dia bersabda, firman Tuhan Lukas 16 yang tadi kita baca, itu tentu bukan sekedar suatu dongeng, tetapi sebuah kenyataan, sebuah realita. Tuhan Yesus berulang kali juga mengatakan dan mengajarkan tentang keberadaan surga dan serta neraka. Coba kita boleh ingat-ingat, dia mengajar, menyatakan tentang surga, apa saja yang dia katakan. Coba. Aku akan pergi dan menyediakan tempat. Kata beratnya Tuhan berkata, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman. Tapi rumah Bapa itu kan gak dia sebut surga. Yang eksplisit surga itu apa dia katakan? Ayo, ingat-ingat. Dia mengajar kita berdoa apa? Doa Tuhan itu. Kalimat pertama dalam doa itu apa? Bapa kami yang di surga. Berulang-ulang dia berkata, Bapakku yang di surga. Allah Bapa bertahta di surga. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Dia berbicara mengenai kerajaan surga dan juga neraka. Dia berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Saudara takut nggak kalau ada orang menodong kepala kita dengan pistol? Takut. Ada orang yang karena diancam untuk dibunuh, mereka kemudian menyangkal Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Ya, dia berbicara mengenai neraka. Salah satu khotbah saya beberapa minggu yang lalu, Tuhan berkata, jika tanganmu atau kakimu atau matamu menyesatkan engkau, apa yang Tuhan katakan? Penggalah, jungkirlah. Mengapa? Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah atau sorga itu dengan kudung, dengan timpang atau bermata satu, daripada dengan utuh kamu dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan, di mana ulat-ulat bangkai tidak kunjung mati dan api tidak kunjung padam. Demikian kata Tuhan Yesus. Banyak kesempatan dia berbicara mengenai surga atau neraka. Kalau surga atau neraka nggak ada, ngapain Tuhan nyebut-nyebut mengenai surga atau neraka? Ada orang yang berkata, iya memang dia bilang surga atau neraka. Bagaimana kalau itu hanya simbol saja? Apa jawab saudara? Waktu Tuhan berbicara mengenai surga atau neraka, memang Tuhan berbicara dengan bahasa simbolis. Mengapa harus berbicara dengan bahasa simbolis? Karena surga atau neraka itu tidak ada di dalam dunia, saudara-saudara. Dan kalau nggak ada di dalam dunia, kita nggak pernah lihat, kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa cium, kita nggak bisa rasa. Mau pakai bahasa apa dijelaskan kalau tidak pakai bahasa simbolis? Bukan. Harus dipakai dengan bahasa yang memberikan gambaran. Tetapi simbol untuk hal-hal yang ilahi dan rohani, garis bawah ini, selalu memberikan gambaran yang minimalis. Simbol itu memberikan gambaran minimalis. Artinya sekurang-kurangnya paling tidak mirip-mirip seperti itu. Tetapi simbol-simbol minimalis itu apakah menggambarkan sesuatu yang kurang dibandingkan simbol itu atau yang lebih dibandingkan dengan simbol itu? Saudara, kalau dikatakan di dalam kitab Wahyu, neraka itu lautan api. Orang sudah melihat apa itu lautan api. Wildfire, bukit terbakar, itulah lautan api. Ada orang tamu mungkin itu, silakan dibukakan pintu, silakan masuk. Selamat datang, mari silakan. Tetapi apakah surga itu persis, neraka itu persis seperti wildfire itu, saudara-saudara? Selamat datang. Saya yakin ini adalah saudara Guspi. Saudara Guspi ini teman dari Ronald. Mereka berjumpa di kampus. Lalu memang hari ini rencana datang dan ya nanti ceritanya panjang saja. Selamat datang untuk Guspi. Oke. Kita sedang berbicara mengenai apakah surga dan neraka itu ada atau tidak, Guspi. Dan kita sudah sampai bahwa Tuhan menyatakan yang benar bahwa surga dan neraka itu tidak mungkin tidak ada karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Dan Tuhan berbicara dengan bahasa-bahasa simbolis. Dan simbol itu menggambarkan sesuatu yang lebih, bukan malah yang kurang. Tuhan menggambarkan kerajaan surga antara lain seumpama perjamuan kawin seorang anak raja. Bagaimana itu perjamuan kawin anak raja? Belum lama ada seorang pangeran Inggris yang menikah. Macam apa pernikahan seorang pangeran? Wah, sampai seluruh dunia memberi perhatian kepada peristiwa bersejarah itu, bukan? Tentu
pesta meriah sekali, sangat mewah. Dan apakah setiap orang boleh masuk ke dalamnya? Ikut pesta? Tidak setiap orang. Bahkan Presiden Obama pun gak diundang. Itulah gambarannya. Nah, surga itu seumpama perjamuan kawin anak raja. Anak raja atas segala raja. Macam apa pesta itu? Tentu mewah sekali, meriah, menyenangkan. Apakah setiap orang boleh masuk ke dalamnya? Tidak. Di Matius 22 dikatakan tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Bahkan orang yang sudah masuk ke dalamnya pun bisa diusir keluar lagi. Di Matius 22 diberikan gambaran, artinya begitu ketatnya penyaringan untuk masuk surga. Saudara lihat, simbol itu memberikan sebuah gambaran. Tetapi kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih daripada yang digambarkan oleh simbol itu. Di dalam kitab Wahyu mengenai surga digambarkan tidak lagi ada asap sengsara, tidak ada penderitaan, karena dikatakan di sana Tuhan Yesus akan menghapus segala air mata. Tidak akan ada lagi perkabungan, artinya tidak ada lagi kematian, sebab di dalam surga orang hidup bahagia kekal selama-lamanya. Tidak lagi ada ratap tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, karena di surga digambarkan oleh bahasa simbolis ada sungai yang mengalir. Di tepi sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah sepanjang tahun, setiap bulan sekali, lalu daun-daunnya menyembuhkan segala macam penyakit. Apakah di surga ada pohon herbs yang memberikan ramuan-ramuan herbal itu dan memberi kesembuhan pada segala macam penyakit? Jauh lebih dari itu. Itu hanya semacam gambaran, tetapi sesungguhnya mau dikatakan di sana tidak lagi ada sakit penyakit, tidak lagi ada cacat, semua dipulihkan menjadi sempurna. Itu adalah gambaran kebahagiaan. Memang simbolis, tetapi simbol itu menggambarkan sebuah kenyataan yang jauh lebih daripada yang disimbolkan. Mengenai neraka, Tuhan berbicara dengan bahasa simbolis, diistilahkan tentang yang dikatakan dicampakkan ke dalam laut api itu. Tuhan berkata dengan istilah Gehenna. Apa itu Gehenna? Gehenna itu adalah suatu istilah dalam bahasa Yunani yang menggambarkan satu tempat, satu lembah di luar kota Yerusalem. Lembah Ben Hinnom, lembah anak Hinnom. Di dalam sejarah Israel pernah satu masa Israel dan Yehuda itu membelok terhadap Allah, menyembah banyak ilah, menyembah Baal, dewa api. Lalu mereka ikut-ikut praktek orang kafir untuk menyenangkan dewa yang disembah itu. Bahkan anak-anak bayi dipersembahkan, saudara-saudara. Ada raja-raja Israel, Ahaz, Manasye, dan beberapa raja lain. Mereka membakar anak mereka sendiri menjadi korban untuk Baal. Itu adalah suatu kenajisan, kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Allah memberikan kita keturunan, itu adalah berkat. Mengapa kemudian berkat itu dipersembahkan malah kepada dewa-dewa kafir? Tuhan sangat murka sekali. Lalu ketika mereka bertobat, lembah itu menjadi tanah terkutuk, tanah yang najis. Tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Lembah itu menjadi tempat pembuangan sampah. Semua yang najis, yang kotor, yang busuk dibuang di sana, lalu dibakar. Maka apinya tidak padam-padam, karena setiap hari orang membakar sampah. Lalu tapi karena terus ditimbun sampah, apinya tidak bisa berkobar besar seperti api dalam sekam, cuma membara di sana. Dan karena banyak barang-barang busuk, banyak bangkai dan sebagainya, maka juga banyak apa, saudara-saudara? Banyak belatung, banyak ulat-ulat bangkai. Tadi saudara dengar Tuhan berkata, yang ulat-ulat bangkai tidak mati, apinya tak kunjung padam. Meskipun api terus menyala, tetapi ulat-ulat bangkai itu
bisa bertahan hidup. Karena terus-menerus ada bangkai, ada panas memang, tetapi juga ada tempat yang masih suam-suam kuku. Di antara bangkai-bangkai busuk itu, ulahnya, belatungnya terus menggeliat-geliat sepanjang waktu. Untuk apa Tuhan pakai kata Gehenna untuk menggambarkan neraka? Supaya secara simbolis kita mengerti bahwa neraka adalah suatu tempat siksaan yang kekal. Seperti tempat sampah itu, ulatnya pun tidak mati. Begitulah orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Dia disengsarakan, merasakan panas yang sangat membuat mereka menderita, tetapi mereka tidak kunjung tewas. Itu disebut kebinasaan yang kekal. Kalau kita dengar kata binasa, itu artinya mati. Mati kan ya sudah selesai. Tapi di dalam kekekalan, mati itu tidak selesai-selesai. Sengsara, menderita, tetapi tidak kunjung habis di dalam kekekalan. Hari ini saya mengkhotbahkan suatu topik yang serius. Saya berdoa agar Roh Kudus memberi kepada kita juga keseriusan, bahwa ini adalah suatu hal bukan perkara main-main. Kita harus memikirkan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita merenungkan Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 itu. Tuhan menyatakan, menceritakan kisah tersebut. Ada orang yang mengatakan ini adalah sebuah perumpamaan. Apakah ini sebuah perumpamaan? Kita tidak tahu. Mungkin juga ini adalah sebuah kisah nyata. Sebab Tuhan Yesus, Dia adalah kekal. Dia berasal dari dalam kekekalan. Dia turun ke dalam dunia untuk memberikan dirinya masuk dalam sebuah dimensi yang terbatas. Dia merelakan satu jangka waktu, tapi sesungguhnya Dia adalah yang kekal, dari kekal sampai kekal. Dia tahu semua apa yang terjadi. Tidak mustahil. Ini adalah sebuah kisah nyata yang Tuhan ceritakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sementara di lain pihak, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Saudara, jalan hidup manusia dalam dunia memang berbeda-beda. Ada bayi lahir di tengah keluarga kaya. Semuanya serba ada. Dia dilahirkan di rumah sakit, di kelas yang paling istimewa, super fit. Sementara ada orang lain dilahirkan di kolong jembatan, di rumah-rumah kardus yang tidak layak disebut rumah. Jalan hidup manusia berbeda-beda, bukan? Ada anak-anak yang lahir dengan utuh, sehat, sempurna. Saya memiliki beberapa sahabat yang anak-anak mereka lahir cacat, dan tahu mengapa. Berbeda-beda. Bak langit dan bumi, macam si kaya dan Lazarus yang miskin. Tetapi yang Tuhan mau katakan adalah semuanya itu fana. Semuanya itu sementara. Yang ada di dunia ini tidak langgeng, tidak abadi, tidak akan tinggal begitu terus-menerus. Si kaya ini memang makmur luar biasa. Setiap hari dia berpakaian jubah ungu. Bila saudara pelajari latar belakang istilah ini, itu adalah pakaian yang sangat mahal sekali. Jubah ungu dibuat dari kain sutra yang sudah diberi warna ungu. Warna itu berasal dari semacam siput snail yang berwarna ungu. Saudara bayangkan berapa banyak snail yang harus dipakai untuk memproduksi kain-kain, dipakai untuk orang-orang kaya ini, dipakai untuk raja-raja dan para bangsawan. Itu adalah satu pakaian yang sangat mahal sekali. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kayanya orang ini. Dan dia memakai kain halus, kain sutra putih, yang putih luar biasa dan halus, sangat mahal luar biasa. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Sepanjang hidupnya, setiap hari cuma pesta, pesta, pesta saja. Dia makan makanan yang paling mewah, yang paling enak, yang paling mahal. Mungkin dia makan
sop tidak burung merak. Dia makan bistik hati beruang. Dia makan ya saya kita sebut. Itu cuma ada di cerita silat dan dongeng 1001 malam. Kita belum pernah makan makanan si kaya ini. Sementara ada seorang pengemis, badannya penuh dengan borok. Setiap hari ada orang, teman-temannya yang sama-sama pengemis mungkin, ada belas kasihan kepada dia, lalu gendong dia sebab dia lumpuh, entah karena cacat atau karena penyakitnya membuat dia lumpuh, digendong lalu ditaruh di depan pintu rumah orang kaya itu. Supaya apa? Supaya mengharap ada sisa-sisa makanan lah itu. Kan pasti nggak habis. Ada juga roti yang jatuh ke bawah, daripada dibuang ke tempat sampah, ya berikanlah kepada si Lazarus. Begitulah harapan mereka. Saya nggak tahu Lazarus dapat atau tidak, tapi sepertinya kalimat-kalimat ini tidak, karena dikatakan malahan anjing-anjing yang datang dan menjilati boroknya. Boroknya pun nggak sempat lagi di bandage, karena bandage sudah terlalu mahal. Kedua, borok itu sudah sekujur tubuhnya dari kaki sampai batok kepala. Bagaimana mau dikasih bandage lagi? Jadi anjing-anjing yang merawat, tidak ada yang lain yang memberikan perhatian kepada Lazarus. Tapi semua itu akan berakhir dengan apa, saudara-saudara? Dengan kematian. Yang mati lebih dulu siapa? Si miskin. Itu nalar. Dia nggak punya health insurance, beli obat terlalu mahal, nggak bisa berobat ke Kangcho, ke Singapura, dia tentu mati lebih dulu, itu masuk akal. Tetapi yang hebat adalah firman Tuhan mengatakan ayat 23, orang kaya itu juga mati. Kiranya Tuhan memberi suatu sentakan kepada saudara dan saya. Hidup di dunia ini fana. Kalau kita menderita pun tidak akan terus-terus seperti itu. Akan ada waktunya selesai. Entah Tuhan berikan kita kelepasan waktu kita masih hidup di dunia ini, atau kematian menjemput kita dan penderitaan di dunia selesai. Orang yang kaya makmur juga tidak terus-terus seperti begitu. Penguasa-penguasa yang zalim, saudara-saudara, yang sangat tiran, yang jahat. Saudara boleh sebutkan siapa saja nama-nama penguasa yang jahat itu. Waktu mereka berkuasa sangat powerful, orang takut kepadanya. Apa yang dia mau mesti terjadi. Tetapi itu pun tidak akan tetap begitu selama-lamanya. Betul, ada waktunya. Entah mereka dikudeta, dijungkalkan, dan menjadi nasibnya begitu nestapa sekali. Ada yang bersembunyi dalam lubang seperti lubang tikus. Ada yang matinya dikejar-kejar seperti tikus, masuk ke dalam solokan, ke dalam got, ditangkap di sana, ditendang, ditonjok, akhirnya juga selesai. Semuanya fana. Sementara kematian datang menjemput dan habislah semua yang di dunia. Tetapi yang lebih hebat adalah sesudahnya. Tuhan Yesus memberitahukan, si miskin mati, hidupnya penuh penderitaan. Kematian adalah penyelesaian untuk penderitaannya. Sudah itu apa? Ayat 22. Mari kita baca semua bersama-sama ayat 22. Lukas 16, saudara masih buka? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus mati. Tidak ada orang yang terlalu pusing lah, kecuali mungkin kalau dia punya keluarga, sedih sebentar. Tapi ya, mau dikubur di mana nih? Kuburan mahal. Saya tidak tahu apakah ada kuburan umum, atau jangan-jangan mayatnya dilempar ke lembah Hinnom di sana, ke Gehenna, dibakar di situ. Saya tahu. Tetapi di dalam alam spiritual dia dijemput malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Bahasa Indonesia pakai kata pangkuan, saya bayangkan
Itu kan penulis kan orang dewasa. Bagaimana di pangkuan Abraham? Sebetulnya dalam bahasa asli itu ke dalam pelukan Abraham. Abraham's bosom, dalam pelukannya, bersandar di dada Abraham. Apakah itu arti gambaran simbolis itu, saudara-saudara? Saudara lihat, dilepaskan dari penderitaan, lalu dilipur semua laranya, semua pahit hatinya, semua duka cita, segala macam penderitaannya dipunahkan, dan sekarang dia dalam kebahagiaan, tenteram di dada Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham itu tokoh Alkitab yang luar biasa, tokoh kerajaan Allah. Dia adalah bapa semua orang beriman. Allah memanggil Abraham itu sahabat. Allah berkata, masakan aku mungkin menyembunyikan sesuatu yang hendak aku kerjakan dari sahabatku? Coba, luar biasa itu. Abraham itu orang luar biasa. Dan si Lazarus ini yang di dunia tidak dianggap sama sekali, tidak ada orang peduli. Sesudah dia meninggal dunia, Tuhan membawa dia, dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan kepada pangkuan dan pelukan Abraham. Dia menjadi orang luar biasa. Saudara bisa bayangkan bagaimana kebahagiaan si Lazarus ini. Bagaimana dengan si orang kaya? Sehabis kehidupan di dunia, waktu dia meninggal, saya pasti bayangkan kotanya itu gempar. Surat kabar memuat headlines, Lim Siu Leong meninggal. Selalu kalau juragan-juragan besar meninggal dunia, jadi headline. Pasti orang ini juga dimuat di surat kabar. Tetapi herannya, Alkitab tidak mencatat nama orang ini. Di headline surat kabar namanya disebut, tetapi ketika Tuhan Yesus bercerita hanya mengatakan ada seorang kaya. Siapa namanya? Tidak tahu. Mengapa, saudara-saudara? Karena pada waktu Tuhan membuka kitab kehidupan, cari-cari, nama orang ini tidak ada. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu bahwa di sana, di sorga, ada satu tahta putih yang besar, dan dia, yaitu Allah, duduk bertahta di atasnya. Aku, Yohanes, melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tuhan Yesus menceritakan di sini bahwa si kaya namanya tidak ditemukan di kitab kehidupan. Si miskin yang dianggap bukan apa-apa justru dikenal namanya. Siapa? Lazarus. Apa artinya Lazarus? Lazarus itu sama dengan Eliasar. Lazar artinya Allah penolong. Allah peduli kepada Lazarus. Saudara lihat di sini, firman ini memupus mengenai teologi kemakmuran. Jangan pikir kalau orang diberkati Tuhan pasti makmur, kaya, luar biasa, dan mahalipah. Tetapi firman Tuhan mengatakan belum tentu. Ada orang macam Lazarus, tetapi dia justru adalah orang yang Tuhan kasihi. Tuhan mempedulikan dia. Tuhan membawa Lazarus masuk dalam kelompok sahabat-sahabatnya karena boleh bersandar di dada Abraham, sahabat yang Allah paling kasihi. Apakah ini bukan suatu hal yang menggentarkan kita, saudara-saudara? Hari ini saya tidak akan menguraikan banyak kisah yang berikutnya lagi tentang orang kaya itu di dalam sengsara. Dia berseru-seru, minta belas kasihan, minta supaya Lazarus diutus memberikan setetes saja air. Waktu dia di dalam dunia dia melihat Lazarus, dia menganggap Lazarus itu najis. Mungkin borok-borok itu adalah kusta. Wah, suatu hal yang merupakan dalam tradisi itu adalah orang yang dikutuk Allah. Dia menganggap Lazarus najis, borok-borok dalam dunia. Dia mau Lazarus membawakan
dia jangankan setetes air dengan tangan kusta itu, membawakan secawan anggur saja pun tak layak. Tetapi sekarang di dalam sengsara neraka, dia minta bahkan setetes air di ujung jari Lazarus pun itu sudah berkat luar biasa untuk dia. Tetapi Abraham mengatakan, that's impossible. Sebab ada jurang tak terseberangi yang membatasi antara yang di sana dan yang di sini. Yang di sini tidak bisa ke sana, yang di sana mau ke sini pun tidak bisa. Saudara lihat, tidak ada itu bisa naik kelas dari neraka masuk surga. Tidak ada yang turun kelas dari surga masuk neraka. Jelas saudara-saudara. Jadi semua itu segala macam pendapat tadi sudah pupus oleh pernyataan Tuhan Yesus di sini. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada purgatori, tidak ada. Sesudah kematian, masuknya jiwa-jiwa dan roh itu sudah ke terminal yang pasti. Ada orang bilang, ya tapi ini kan belum surga Pak Hengki. Ini mungkin semacam tempat penantian. Kita tidak tahu. Ini masih teologi perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus belum merampungkan penebusan waktu dia mengisahkan hal ini. Teologi perjanjian lama mengatakan orang meninggal kemudian masuk ke Hades. Hades itu adalah alam orang mati yang menunggu sampai kemudian penghakiman yang berikut. Kita tidak tahu mengenai hal itu. Banyak orang berdebat mengenai hal ini. Saya punya pandangan teologi yang selalu berkata seperti ini. Ambil yang praktis. Tidak usah berpolemik panjang lebar. Satu hal yang pasti, sesudah meninggal dunia, masuk ke tempat-tempat yang sudah pasti. Meskipun itu masih sementara, kalaupun itu sebuah penantian, tapi dia tidak akan berubah arah. Kalau yang masuk ke alam sengsara, terminalnya adalah neraka. Yang masuk ke dalam tempat penantian yang berbahagia, katakanlah Firdaus, terminalnya adalah surga. Tidak bisa berubah lagi, saudara-saudara. Kita harus mengerti kebenaran ini. Hari ini, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita lihat, kita bisa menjawab, apakah surga dan neraka itu sungguh ada? Pasti ada. Sungguh pasti ada. Yang penting sekarang adalah bukan pengertian teologi kita. Ya, saya tahu ada surga dan neraka, bukan itu. Tetapi bagaimanakah kita yang masih punya kesempatan hidup di dunia ini mewujudkan keyakinan kita di dalam kelakuan-kelakuan yang nyata. Karena kita percaya ada neraka dan ada surga, bagaimana harusnya kita hidup sekarang ini? Itu yang penting. Bila saudara belum memiliki kepastian, sesudah meninggal, aku akan ke neraka atau ke surga, ini adalah kesempatan yang paling baik. Karena kita atau saudara masih hidup, masih ada hayat di kandung badan, kita masih Tuhan berikan nafas, kita masih mendengar istilah hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Hari ini artinya kita masih hidup, kita masih mendapat kesempatan anugerah. Marilah hari ini kita mencari jawab. Bagaimana aku memiliki kepastian, kalau aku meninggal dunia, aku pergi ke tempat yang berbahagia itu. Bagaimana, saudara-saudara? Dalam Alkitab Tuhan sudah memberikan petunjuk. Yohanes 5 ayat 24 paling tidak. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepadaku, dia sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Itulah janji Tuhan Yesus sendiri. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita percaya tentang dia, kita harus belajar lagi banyak hal mengenai itu. Tapi kita percaya bahwa dia adalah anak Allah, datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus aku orang berdosa. Bahwa aku orang berdosa harus binasa, tapi dia mati menggantikan aku. Bila kita percaya korban penebusan penggantiannya, kita menerima dia sebagai Tuhan, memerintah hidup kita. Kita belajar apa yang dia perintahkan, kita ikuti, kita sudah diselamatkan. Tuhan sendiri yang berjanji, bukan saya. Tuhan yang menjamin bila engkau percaya kepadaku, seperti yang aku maksudkan percaya kepadaku. Bagaimana itu? Kamu sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Kita mestinya masuk neraka. Neraka itu bukan tempat yang jauh. Neraka itu dekat. Dia begitu dekat.
sedekat, bahkan lebih dekat dari kursi yang kita duduki sekarang. Sebab firman Tuhan mengatakan, bahwa siapa yang tidak percaya kepada anak itu, murka Allah sudah turun ke atasnya. Neraka itu sudah di atas kepala kita. Saudara-saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia seperti orang yang jatuh tergelincir ke dalam jurang dan bertahan di sebuah batu atau sebuah akar hanya dengan 1-2 jarinya. Itulah nasib kita yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kita sudah di mulut neraka itu. Marilah kita memastikan bahwa kita punya jaminan, kita sudah dibebaskan dari maut ke dalam hidup. Bila saudara adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudara sudah mengenal Dia, saudara tahu Dia mengasihi saudara, saudara menerima Dia dalam hati saudara, saudara belajar mematuhi Dia, saudara percaya kalau saudara mengalami persoalan, saudara datang kepada Dia, kalau saudara mendapat berkat, saudara ingat bersyukur kepadanya. Dia adalah Tuhan, saudara. Saudara sudah mendapat jaminan, saudara akan masuk dalam surga bila kita meninggal dunia. Good. Apa yang kita harus hidupi? Tidak boleh lupa, kita adalah pernah satu waktu menjadi anak-anak kebinasaan, anak-anak neraka, anak-anak jahanam. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya baru mengerti bahwa kata jahanam, saudara tahu kata ini bukan dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Arab. Ternyata itu adalah istilah dari Al-Quran. Jahanam itu adalah neraka di dalam bahasa Arab. Sama seperti kata Gehenna. Saudara sekarang melihat kata-kata itu huruf matinya ada di tengah-tengah, ada H, ada double N di sana. Jahanam, Gehenna, mirip sekali semuanya. Kita adalah anak-anak jahanam, anak-anak neraka, anak-anak kebinasaan. Tetapi kita sudah dilepaskan. Apakah dalam kehidupan saudara-saudara pernah mengalami suatu peristiwa saudara nyaris mati? Pernah? Pernah saudara? Saya pernah. Mami sendiri belum pernah tahu. Hari ini dia bakal baru pertama kali dengar. Waktu saya masih sekolah dasar, pergi sekolah jalan kaki. Saudara yang di Jakarta tahu kami tinggal di Kebun Jeruk, daerah Taman Sari, bukan Kebun Jeruk Jakarta Kedoya, tapi Kebun Jeruk Taman Sari. Saya sekolah di Mangga Besar, saudara tahu Rumah Sakit Husada. Di sebelah Rumah Sakit Husada itu ada sekolah Budi Mulia. Dan saya sekolah di sana. Pada zaman itu, tahun 1960-an itu, atau 1950-an, dari Kebon Jeruk, Ganggula, Taman Sari, jalan kaki sampai ke itu sebelah Rumah Sakit Husada, itu adalah soal biasa. Setiap hari saya pergi sekolah, jalan kaki, pergi pulang bersama dengan kakak saya. Teman-teman saya banyak yang tinggal di daerah sekitar itu. Suatu hari, sepulang sekolah, kami main-main di rel kereta api. Rel kereta api yang Karanganyar itu. Oke. Teman saya bilang nggak mau saya jalan di jalanan di rel kereta api. Dia bilang nggak apa-apa. Kereta api itu jalannya terbalik sama kendaraan di jalan raya. Kalau di Indonesia jalan di mana? Di kiri, bukan? Pernahkah sudah perhatikan bahwa kereta api di Indonesia itu pakai lalu lintas Amerika, jalan di sebelah kanan dia. Jadi kalau kita jalan di rel sebelah kiri, nanti kereta api akan datang dari hadapan kita. Gak usah takut, kata teman saya, nanti kita lihat kalau kereta api datang. Jadi saya nurut sama mereka. Jalan-jalan meniti rel kereta api. Oke. Waktu meniti rel kereta api kita lihat kemana? Tentu kita lihat rel supaya kita bisa meniti kan jalan begitu. Tiba-tiba saya dengar bom. Waktu saya angkat wajah saudara-saudara, kereta api dengan kecepatan tinggi, kecepatan full itu sudah jarak 1 tiang listrik saja di depan saya. Saya kaget, pasti puncak bias. Saya lari menjauh. Teman saya lari juga, tapi ke bagian yang dekat dengan kereta api. Habis itu karena dia lihat, dia lari lagi balik. Aduh, jantung saya itu kalau bisa rasa sebab saya lihat celaka betul, saya sendiri sudah nyari celaka, dia pasti kena. Wah, begitu dia lewat nyebrang kereta api telah wush. Saya tidak pernah lupakan peristiwa itu. Nyaris mati. Saya tidak pernah cerita sama Mami. Kalau saya cerita waktu itu, saya pasti pulang dipukuli soalnya. Kalau saya pulang habis
berkelahi. Saya pulang habis berkelahi di rumah. Kalau mami tahu bukan disayang-sayang, saya pukul di dalam. Apalagi kalau saya main kereta api, saya tidak cerita. Tapi sampai hari ini saya tidak lupa apa artinya itu nyaris mati, saudara-saudara. Hati itu ada rasa, aduh, untung sekali. Apakah saudara punya perasaan, aduh, syukur sekali. Aku ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Aku harus masuk neraka, tapi Tuhan luputkan aku. Apa kita punya perasaan bersyukur seperti itu? Kita dibebaskan dari neraka. Minggu lalu kami ke Costco. Mau masuk Costco, di Otomall kan harus belok kiri itu, dan lampu merah. Saya sudah di jalur kiri untuk belok, di jalur kiri yang paling luar, dan saya paling depan menunggu lampu panah untuk giliran kita. Tiba-tiba dengar suara bang keras sekali di sebelah saya. Pak Mami dan Bu Ratna kaget semuanya. Apa itu? Saya lihat mobil, saudara-saudara. Saya nggak tahu dengan ceritanya. Karisa lebih lihat. Jadi bayangkan ini sudah 2 jalur. Saya di jalur yang sebelah sini siap belok, tunggu lampu hijau. Di sebelah kanan ini, jalur terus lampu hijau. Waktu itu lampu hijau, truk. Kalau nggak salah truk bawa mobil itu.